Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir di Masjid Jami ini, yang namanya Masjid Jami apa ya? Yang ada di Perum Nazwa ya. Mudah-mudahan Masjid Jami ini selesai sesuai dengan keinginan ibu-ibu atau warga yang bersangkutan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga tak lupa meminta kepada Allah agar Masjid Jami ini berkah dan diberkahkan, mulia dan dimuliakan tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, sehat semuanya Bu? Suaminya pada baik? Suaminya pada kerja? Ada yang kebetulan suaminya galak? Gak ada ya? Baik semua ya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau suaminya baik berarti ibu-ibunya juga baik. Baik sama baik berarti calon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belakang ngomong malu kalau kamu baik aja lah. Omongan ini kan doa ya, baik aja. Di sini Pak Ustadz akan menyampaikan berkaitan dengan masalah perempuan, karena yang hadir juga perempuannya, ibu-ibu perempuannya. Ibu-ibu perempuan, tidak ada ibu-ibu yang laki-laki kecuali yang menyerupai laki-laki di munculkan mungkin. Seperti Pak Ustadz dalam mukadimah tadi disampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Bu, kalau
ditanya pergi ke pengajian apa yang diinginkan? Ilmu bagus. Pulang dari sini yang diterangin sama Pak Ustadz gak dapat juga. Ilmu ya ilmu, pulang ke dapur ambil nyamuk. Betul ya. Apa yang diterangin sama Pak Ustadz di masjid ditanya pulang dari sini sama sampai rumah sama suami ibu-ibu. Mah tadi Pak Ustadz terangin apa? Gak tahu. Aku mikiran pengen punya motor baru. Ilmu sampai di dapur tidak ada satu pun yang didapat, tapi tetap masih mencari ilmu. Bagus, alhamdulillah. Pergi ke pengajian ini niatkan, luruskan niat oleh kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena ngaji diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja, ketika kita keluar dari rumah pergi ke pengajian, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Niat pengen pinter, buktinya sampai ke rumah gak ada yang nyangkut. Betul. Niat pengen bisa, buktinya yang kemarin begitu sekarang udah ngaji begitu lagi. Ya. Nah, jadi pergantian mic. Tes. Nah, pergantian mic. Pergi ke pengajian untuk mencari ilmu, betul. Pergi ke pengajian untuk mendapatkan pahala, betul. Tapi yang jelas, luruskan berangkat kita dari rumah. Ketika kita keluar dari rumahnya masing-masing, niat ibadah kepada Allah dengan proses mencari ilmu. Karena ini sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'annya ada, hadisnya juga ada, bahkan bukan satu. Ya, jadi sekali lagi nanti ke depan niatkan ketika kita keluar dari rumah menuju tempat thalabul ilmi atau pengajian, niat aku ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap dengan ibadah, niat ibadah. Apalagi mau niat mencari ilmu lagi. Nyatanya ketika kita pulang ke rumah ada satupun gak ada yang dapat atau yang diambil atau yang didapat dari apa yang diterangin oleh Pak Ustadz. Ya, ngerti atau tidak ngerti, kalau sudah diniatin ibadah itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Kalau kita niatnya mencari ilmu untuk pintar, betul memang itu juga. Tapi ketika kita sudah selesai pengajian sampai ke rumah ditanya oleh ada yang ada di rumah, suamilah contohnya, "Mah, tadi Pak Ustadz terangin apa?" Gak tahu apa ya. Terus kenapa? Ya aku terus, orang saya minta motor yang baru belum dikasih juga. Jadi saya ingatnya motor dulu. Jadi saya ingatnya datar dulu dan seterusnya. Makanya nanti ke depan niatkan oleh ibu-ibu sekalian, kita juga sekalian keluar dari rumah untuk thalabul ilmi, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya pandai, bisa dapat juga ilmu, kalaupun tidak dapat tetap kita menjadi atau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, perempuan tujuannya thalabul ilmi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas paling ujung, paling akhir daripada tujuan ini adalah mendapatkan atau masuk kepada surganya Allah Subhanahu. Betul. Capek-capek talab ilmu kalau kita nggak mau masuk surga. Aku mah talab ilmu mau masuk neraka, ada? Nggak ada. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali bagi perempuan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang laki-laki yang sangat sulit sekali. Apa benar Pak Ustaz mudah? Mudah.
Dalam Al-Quran diterangkan melalui hadis Rasulullah SAW juga hanya 4 perkara perempuan syaratnya agar masuk surga. Hanya 4 bu, tidak 10, sedikit. Kalau ibu minta ke suami, minta 1, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, 4 sampai ke 11, banyak sekali. Ini masuk surga bagi perempuan hanya 4 syaratnya. Ketika 4 syarat ini sudah kita lakukan, sudah kita jalankan, maka Allah berkata, "Dukhulil jannata haitsu syi'ti." Kau masuk surgaku, terserah engkau mau masuk dalam ke pintu yang mana, dan 7 tanjakan itu, dan 7 nama surga itu. Wih, mantap sekali itu. Sedikit syaratnya perempuan masuk surga. Sedikit bu, sedikit. Mau diterangin? Kok kayaknya antara Bumah dan kaget nih. Ada sisi lain, aduh Pak nih sedikit nih syaratnya. Di satu sisi, apa ya? Kok mudah amat sih masuk surga, kata Pak Ustaz, enak banget nih perempuan. Enak perempuan kok, ketimbang laki-laki. Ya. Nah, siap singkat saja salah satu di antaranya ini Pak Ustaz ngambil tema dalam pengajian sekarang ini hari Minggu tanggal 17 di bulan Juli ya. Mengambil tema 4 perkara bagi perempuan agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja kepada Al-Quran yang dituju, fasolihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Kata Al-Quran, perempuan kalau ingin masuk surga yang pertama fasolihatu, harus perempuan menjadi yang solihah. Apa itu solihah? Solihah di sini qanitatun, taat kepada perintah Allah. Syarat perempuan untuk masuk surga di dalam Al-Quran dijelaskan adalah fasolihatu, wanita soleh itu seperti apa nih yang akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Banyak sekali yang bertanya, seperti apa sih wanita yang solihah? Dari sana sini, dari sono sana, berdoa, mendapatkan menjadi wanita yang solihah. Ternyata solihah itu seperti apa belum tahu. Betul. Nah di sini insya Allah kami akan kupas. Fasolihatu, wanita solihah itu qanitatun, orang yang takwa, orang yang menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berkaitan dengan keluarga, kita menuruti apa yang diperintahkan oleh suami. Selagi perintah suami itu kebaikan dan dibenarkan oleh agama Allah, yaitu agama Islam. Pak Ustaz, bagaimana kalau suami aku menyuruh aku yang tidak baik? Jangan. Kalau tidak sesuai dengan agama Islam, kalau tidak sesuai dengan anjuran Allah, kalau tidak sesuai dengan firman Allah. Misal contoh, nanti kalau keluar rumah pakai kerudung ya. Nah itu kan merintah kebaikan. Nanti kalau ayah berangkat kerja, misalkan ada pengajian, berangkat saja ke pengajian ya, itu kan kebaikan. Misalkan kalau nanti ada yang minta sedekah, kalau jelas memang mintanya buat apa, silakan kasih. Itu memerintahkan kebaikan. Turut itu semua. Hafizatul ghaibi, ketika suami berangkat kerja, ketika suami tidak ada di rumah, kita tidak main-main. Baik itu dengan laki-laki yang jauh, juga dengan tetangga dan siapapun. Dan termasuk menjaga harta atau apa saja milik suami atau keluarga. Itu diantaranya. Ya sekarang kan ada yang nggak tahulah suami berangkat kerja, di kerjaan tahu apa, lebih baik aku ngobrol saja sama tetangga. Udah gitu ada lagi yang lain, yakin nggak benar ikut. Curiga selalu sama suami. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bima hafizallah, terhadap apa yang Allah raksa atau Allah menyuruh kepada kita untuk memelihara, untuk meraksa apa yang menjadi milik kita atau milik suami atau milik keluarga. Jangan kita memberikan sesuatu tanpa izin suami. Jangan kita keluar dengan sesuatu tujuan tanpa diizinkan oleh suami, apalagi suami ketika tidak ada. Lebih jelasnya dalam hadis dijelaskan, idza sholatil mar'atu sholataha wa shamat shawmaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati dukhil jannata haitsu syi'ti. 4 syarat bagi perempuan agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah, hanya 4 saja. Kalau laki-laki banyak. Ini Pak Ustadz, laki-laki ini banyak ketika menikah ngambil anak orang, peralihan pertanggungjawaban dari seorang ibu dan bapaknya ke suaminya. Setelah itu bertanggungjawaban pelaksanaan kehidupan susah sekali. Nah, 4 perkara bagi perempuan kalau perempuan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang pertama, idza sholatil mar'atu sholataha. Idza sholatil mar'atu khamsaha, bisa. Ketika perempuan selama hidupnya selalu melaksanakan sholat fardu. Kalau perempuan kan enak Bu ya, ada liburnya, betul. Laki-laki kan tidak ada liburnya, ya. Tapi jangan dilibur-liburkan. Keenakan libur 1 minggu, mah tidak sholat, dia masih libur, padahal sudah selesai. Nah itu awas, ya. Yang pertama, perempuan syarat masuk surga itu selalu melaksanakan sholat fardu. Pak Ustaz, sholat sunat tidak dibawa. Di sini tidak ada penjelasan sholat sunat, sholat fardu. Seumur hidup hanya melaksanakan sholat fardu, kecuali lagi libur. Itu merupakan syarat untuk perempuan masuk surganya Allah. Susah? Mudah? Susah apa mudah? Mudah kok, memang sholat kewajiban kita ya. Mudah apa susah? Mudah. Kalau kita bilang susah, nanti disusahin sama Allah. Mudah, alhamdulillah. Udah janji ya sama sholat mudah ya. Nah, nanti kalau datang waktu Allahu Akbar, aku mudah mau sholat. Ingat, Allahu Akbar, aku sudah ngomong di depan Ustaz, mudah melaksanakan sholat. Daripada sekarang sudah ngomong susah, nanti ketika datang waktu sholat Allahu Akbar, susah melaksanakan sholat. Nanti enggak bakalan cepat-cepat melaksanakan sholat. Lebih baik dari awal niatan yang baik, mudah untuk melaksanakan sholat fardu. Yang pertama, perempuan masuk surganya Allah yaitu orang yang selalu melaksanakan sholat fardu, kecuali hari libur bagi perempuan. Gimana Pak Ustaz? Aku nggak pakai sholat sunatnya, baik itu tahajud, qobliyah, ba'diyah dan lainnya, nggak apa-apa. Di sini jelaskan hanya sholat fardu yang dituju. Gimana kalau melaksanakan sholat sunat? Itu lebih baik dan lebih dipermudah kembali. Itu ya. Yang pertama, perempuan untuk masuk surganya Allah yaitu melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Enak kalau perempuan mau Bu, sholat 1 bulan 30 hari, ada liburnya. Ini liburnya malah dijaga, akhirnya sholat dan tidak ada libur. Capek ya sholat setiap bulan, setiap hari. Allah sudah kasih keenakan sama ibu-ibu, ada liburnya setiap bulan, malah dipangkas itu liburnya, akhirnya 30 hari tidak ada libur sholat. Betul? Siapa yang salah? Siapa yang bikin? Sudah Allah memberi kemudahan Bu. Sudah Allah memberi kemudahan bagi perempuan itu sholat ada liburnya minimal sebulan sekali, biasanya begitu kan ya? Ibu-ibu mangkas. Akhirnya sholat 30 hari tersebut, 1 bulan tersebut tidak ada liburnya, akhirnya capek sendiri. Ya
sendiri yang bikin. Betul. Kalau memang sendiri yang bikin, berarti resiko dan konsekuensinya harus kita tanggung sendiri. Allah sudah menyuruh kamu perempuan salatnya sebulan libur 1 minggu. Malah dibikin tidak libur. Capek banget nih yang lain libur, aku mah nggak libur karena dijaga dengan sendiri sehingga libur tidak ada, sholatnya 1 bulan penuh. Maka ketika hal itu sudah kita kerjakan dengan sendiri, resiko dan konsekuensinya harus kita tanggung sendiri. Coba kalau kita 1 bulan ada maaf PMI ya, menstruasi ya, 1 minggu kan libur ya, enak bagi perempuan. Belum nanti kalau sudah melahirkan capek, ada libur 60 hari. Ada juga yang di bawah itu ya, nifas namanya. Perempuan itu enak. Nah, yang pertama ketika perempuan ingin masuk surganya Allah, syarat yang pertama adalah melaksanakan sholat yang fardu setiap hari. Siap mau melaksanakan sholat fardu siap? Arek. Ini teh bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia. Ya udah. Insya Allah. Singkat yang kedua, perempuan syarat masuk surganya Allah, wasomat saumaha, puasa di bulan Ramadan. Setiap datang bulan Ramadan kita puasa, setiap datang bulan Ramadan kita puasa, kecuali kalau lagi halangan, kalau lagi libur. Tidak ada libur karena saya bikin sendiri, tidak ada libur, ya silakan laksanakan 1 bulan penuh. Pak Ustaz, gimana saya tidak puasa Senin Kamis, bulan yang lainnya nggak apa-apa. Menurut di sini orang yang sholat Ramadan, orang yang sholat saumaha, puasa fardu di bulan Ramadan. Jadi syarat perempuan untuk masuk surganya Allah yang kedua adalah puasa penuh di bulan Ramadan, kecuali ada yang membolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Contohnya menstruasi atau sakit yang memang menurut dokter yang bijaksana, atau memang ada nifas. Itu ya. Syarat yang kedua bagi perempuan adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah karena itu sudah kewajiban kita, tidak dilaksanakan apalagi ya. Makanya kita harus mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Singkat syarat yang ketiga, wa hafizat farjaha. Ini yang ketiga, syarat perempuan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, atau untuk syarat untuk mempermudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang ketiga, wa hafizat farjaha. Kemaluannya jaga, baik itu ketika ada suami ataupun tidak ada suami. Yang dimaksud dengan maaf kemaluan itu yang sifatnya kecil pun kita harus jaga. Di mana? Contohnya kita dandan. Ini buat siapa? Buat suami. Contohnya keluar rumah, itu penglihatan dijaga, bukan melihat hal-hal yang tidak yang dilarang oleh agama, oleh syariah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat zina ini, singkat kemaluan yang dilarang untuk hanya suami saja, itu jaga oleh kita, baik itu suami ketika ada di depan kita atau di rumah, apalagi ketika tidak ada di rumah, contohnya lagi pergi kerja. Yang pertama, surga merindukan perempuan, atau perempuan masuk surganya Allah dengan sangat mudah sekali. Sholat yang 5 waktu, kalau lagi libur alhamdulillah menstruasi. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, jangan selingkuh. Ini sekarang selingkuh sudah kayak jamur banget bahasanya ya. Betul. Ngapain
suami gawe, gak tahu di sana benar apa kagak. Lebih baik gue selingkuh aja di rumah. Subhan. Apa yang dikerjakan oleh suami ketika keluar dari rumah, contohnya mencari duit atau yang lainnya yang sifatnya ibadah, itu pahalanya juga sama suami yang lagi gawe atau yang lagi ibadah, sama istri yang ada di rumah ketika istrinya ridho keluarnya suami dari rumahnya untuk mencari kerja atau mencari nafkah. Makanya kalau suami lagi kerja kita ridhokan, kita husnudon, biar kita hatinya merasa tenang ketika kita ada di rumah. Dan pahala yang suami kerjakan tadi, yang Allah janjikan tadi dengan mencari nafkah, istri pun akan kebagian dengan pahala yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah kepada suami ibu. Misalkan suami ibu nih dari rumah keluar mau berangkat gawe, jelas niatnya ibadah dalam hal mencari nafkah. Allah sudah memberi pahala dengan suami kerja mencari nafkah tersebut, karena mencari nafkah satu kewajiban. Maka istri yang ditinggalkan ridho dengan keluarnya suami keluar dari rumah, istri pun kebagian pahala sama dengan pahala yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada suami ketika keluar dari rumah dengan niat ibadah dalam hal mencari nafkah. Makanya husnudon, makanya ridho, makanya doain ketika suami keluar dari rumah. Ini maka kesempatan suami keluar dari rumah, di rumahnya lihat apa, sinetron atau apa, didikannya yang kurang benar, akhirnya kita ikutin, mainlah ke warung, ngobrollah sama tetangga, ngobrollah sama yang lain, muncullah hal yang tidak diinginkan. Itu tidak boleh, dan itu adalah merupakan syarat yang ketiga bagi semua perempuan ketika ingin dirindukan atau ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga selingkuh ini, jangan sampai terjadi. Pak Ustadz, suami saya yang duluan selingkuh, gimana kalau saya bikin selingkuh? Kalau dua-duanya ke neraka berarti neraka semua dong, ya? Betul. Dan itu pun belum tentu lagi, ya, hanya baru prasangka saja. Betul. Nah, singkat saja, jaga diri kita ketika suami tidak ada, dan juga ketika suami lagi ada di depan kita atau di rumah kita. Itu yang ketiga merupakan syarat perempuan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat terakhir, wa'at zaujaha, dan mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh suami ibu. Nah, ini yang paling susah. Sholat saya siap melaksanakan, betul. Puasa Ramadan saya siap melaksanakan. Menjaga kehormatan ketika suami tidak ada ataupun lagi ada di rumah, saya siap, saya bisa. Tapi menuruti permintaan suami, menuruti perintah suami, ini sangat susah sekali, betul. Betul. Nah, kalau beliin sabun ke warung, kamu orang di rumah saya juga capek. Betul. Ma, kalau masakin ini mana ayah baru pulang kerja segitu aja udah nyuruhin mama. Emang mama nggak tahu tuh di rumah tuh ya ABCD dan seterusnya. Betul. Itu masalah sepele. Padahal di sini syarat perempuan untuk masuk surganya Allah yang keempat dan yang paling susah menurut kita, kira-kira wa atau asalnya mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh suami. Ma, nanti kalau ke warung pakai jilbab ya, siap. Ma, nanti kalau ngebonceng di belakang ayah pakai motor di jalan, awas matanya ya, jangan lihat sana sini, apalagi yang edah dilihat. Nanti timbul hal yang lain dalam pemikiran mama, siap. Ma, nanti malam bangunnya tahajud, siap. Selalu siap seorang ibu kalau ingin dirindukan, kalau ingin masuk surganya Allah Subhanahu. Kecuali suami ibu memerintahkan ibu menginginkan sesuatu yang dilarang oleh agama, itu baru ibu bisa menolaknya.
Sepanjang kebaikan yang diinginkan oleh suami dan itu sesuai dengan ajaran dan anjuran Rasulullah SAW dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu wajib seorang istri mengikutinya. Susah ya Bu ya, susah ya. Ini yang keempat paling susah karena berkaitan dengan buah hati. Betul. Pak Ustaz, aku sering melawan kepada suamiku, berarti aku bukan calon surganya Allah dan Pak Ustaz. Berusaha mulai sekarang, sedikit demi sedikit. Yang tadinya kita sering melawan ke suami, kita sedikit demi sedikit ikutin, turutin apa perintah suami, karena kami itu syarat masuk surganya bagi ibu-ibu yang berumah tangga, sudah berumah tangga, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siap mengikuti menuruti suami-suaminya, insya Allah. Bagi yang belum bersuami berarti mengikuti perintah dan keinginan ibu bapaknya. Pak Ustaz, gimana ya kata Pak Ustaz masuk surga yang membuat mengikuti perintah suami, orang suami saya juga gak bener. Betul, betul. Di sini tidak dijelaskan suami yang gak bener. Awas.